ke sasaran kuning gitu ya. Jadi Bapak Ibu sudah melewati level-level literasi, implementasi, kemudian berkreasi, menciptakan konten media pembelajaran. Dan hari ini Bapak Ibu sudah sampai level di mana puluhan ribu peserta lainnya itu tidak sampai di posisi ini Bapak Ibu sekalian. Posisi ini adalah posisi yang sangat membanggakan, luar biasa gitu ya, yang menunjukkan minat dan passion Bapak Ibu sekalian terkait dengan budaya PDIK ini seiring dengan program-program yang ada di Youth Bandung. Biar makan lah. Bantalannya makanya Mas Ali bisa lempar bos. Balik ke level 1 gitu ya, literasi itu kalau Bapak Ibu sempat mengalami kemarin, jadi ini ditambah dengan literasi itu tidak hanya kemampuan untuk membaca, menulis gitu ya, tapi ketika zaman digital hari ini, literasi ini bisa diartikan sebagai kemampuan kita membaca, menulis, menganalisa, kemudian apakah informasi yang kita terima ketika sekarang informasi sangat bertubi-tubi kita terima, kita bisa membaca dengan baik, menulis juga dengan bijak, kemudian menganalisa, sehingga apa yang kita terima bisa kita telaah, apakah ini benar, apakah ini sesuai, apakah ini salah, dan sebagainya. Kemudian terkait dengan kemampuan untuk mengoperasionalkan tools atau perangkat TIK sebagai tools untuk membantu produktivitas kita. Kemudian terkait dengan informasi tadi, mungkin Bapak Ibu sekalian juga sering gitu ya mengalami atau menerima broadcast message gitu ya yang secara kebenarannya itu belum bisa diuji gitu ya. Hari ini kita berada di zaman yang namanya oleh para ahli itu dinamakan zaman post-truth. Post-truth itu contoh empirisnya adalah ketika gambar sebuah kerbau gitu ya, seekor kerbau, gambar seekor kerbau itu di sebuah komunitas berisi 10 orang misal, 7 diantaranya bilang itu bukan kerbau tapi itu ayam. 3 diantaranya bilang itu kerbau, itu bukan ayam. Nah, tapi dengan kondisi informasi, tsunami informasi hari ini yang tidak bisa terkontrol, 7 orang mayoritas ini bisa memanipulasi gitu ya kebenaran yang sesungguhnya gitu ya. Nah, ini kalau berita viral, message-message yang bertebar di web kita ini bisa jadi adalah fenomena post-truth di mana mayoritas orang di sebuah komunitas menyatakan itu, maka itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Contoh empirisnya tadi ya kayak sapi dan ayam tadi. Begitu juga dengan terkait dengan literasi untuk Bapak Ibu guru sekalian, karena Bapak Ibu guru ini adalah gateway itu ya, pintu gerbang informasi, kemudian karakter, kemudian konten untuk siswa-siswi gitu ya. Ini Bapak Ibu diwajibkan juga untuk melek, untuk pintar, cerdas secara literasi, baik itu untuk mengoperasionalkan perangkat atau tools maupun mengolah, membaca, menulis informasi yang ada di dunia digital. Kemudian diimplementasi, Bapak Ibu diharapkan untuk meningkat kompetensinya terkait dengan mengoptimalkan resource atau budaya apa saja yang ada di sekitar kita, bersumber dari mana saja, itu bisa dioptimalkan, diterapkan dalam proses pembelajaran. Kemudian di level ketiga, Bapak Ibu di challenge untuk menghasilkan, gitu ya, menghasilkan konten-konten positif. Jadi konten positif ini ada 2 nilai menurut saya. Konten positif ini bisa menjadi balancer tumbuhnya konten negatif. Jadi per detik itu
saya pernah baca di sumber di internet, berarti itu ada 800.000 konten negatif yang tumbuh gitu ya. Dan untuk menghentikannya secara teknis itu hampir tidak mungkin. Jadi jalan paling moderate untuk mengimbangi gitu ya tumbuhnya konten negatif yang 800.000 per detik itu, kita secara kolaboratif, secara rame-rame membuat, mengkreasikan, menciptakan, mengupload konten-konten positif dalam dunia digital, sehingga ada balancer tumbuhnya konten negatif tadi di balance atau diimbangi dengan konten-konten positif yang dihasilkan oleh para guru, para pendidik, Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Kemudian value yang kedua menurut saya, ketika konten positif yang Bapak Ibu ciptakan atau buat ini di-upload di sebuah rumah digital gitu ya, di sebuah kanal digital, kemudian konten itu ternyata dikonsum oleh orang lain, dimanfaatkan, disebar, didistribusikan, dan menghasilkan manfaat kepada banyak orang. Kalau kita di Muslim ada ajaran terkait dengan amal jariah gitu ya. Salah satu amal yang tak lekang oleh waktu, ketika kita sudah meninggal pun, insya Allah ilmu yang bermanfaat ini masih menjadi dalam tanda kutip ATM kita gitu ya. Jadi sepanjang dimanfaatkan untuk orang lain, konten-konten yang kita buat itu menjadi ATM kita, amal jariah kita, bahkan setelah kita tidak ada lagi di dunia. Nah, ini contoh nyatanya di sini ada para duta rumah belajar yang sangat produktif, kemudian sangat passionate gitu ya terkait dengan pengembangan daya gunaan TIK untuk pendidikan untuk pembelajaran. Jadi kuncinya yang saya sampaikan di awal tadi, Bapak Ibu SRB ini harus pegangan tangan erat-erat dengan para Bapak Ibu DRB, para senior gitu ya, bukan veteran tapi senior, 5 angkatan sebelum Bapak Ibu calon duta teknologi 2022 ini ditetapkan. Karena mereka adalah pejuang-pejuang perintis gitu, mungkin perjuangannya membentur tembok di sana sini. Nah, ini yang di pengalaman ini yang nanti mungkin Bapak Ibu SRB bisa gali kuncinya seperti apa, pola komunikasinya seperti apa, membangun networkingnya seperti apa. Ini kemudian untuk mengemas atau packaging konten atau medianya seperti apa, delivery-nya seperti apa. Ini Bapak Ibu akan banyak berburu pada 5 orang duta rumah belajar Kalimantan Selatan. Bahkan untuk hari ini ketika teknologi sudah tidak membedakan, membatasi jarak fisik dan waktu, Bapak Ibu bisa mencari referensi